Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi pemasaran di era digital. Yang kali ini berfokus pada saluran pemasaran, analisis komprehensif dari video TEDx tentang apa yang terjadi pada marketing di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pada kali ini profil pembicaranya adalah Jessica Apotheker. Jessica Apotheker sendiri adalah konsultan terkemuka di dunia yang menduduki posisi Global Chief Marketing Officer dan Managing Director dan Boston Consulting Group di Paris, Prancis. Perannya sendiri adalah membantu perusahaan untuk meneruskan pemasaran dengan basis data, membangun kemampuan pemasaran secara digital, dan menerapkan platform AI dalam pemasaran tingkat lanjut. Nah, video yang TEDx tadi yang Jessica bahas apa sih? Jadi kami bagi-bagi poin-poinnya. Jadi pada awalnya Jessica menyatakan adanya janji revolusi produktivitas pada 30 tahun lalu telah direalisasikan dengan penggunaan perangkat lunak seperti pengolah kata dan spreadsheet. Nah, itu seperti Word, Excel, dan sebagainya. Namun tidak mengurangi beban, tapi menurut Jessica justru itu membuat pekerjaan lebih kompleks. Nah, dengan hadirnya AI generatif akan menjadi revolusi produktivitas besar dengan dampak signifikan pada sektor pemasaran. Nah, jika kita berbicara pemasaran, adanya pemasaran tradisional itu berbeda dengan pemasaran yang memanfaatkan AI. Pemasaran tradisional lebih berfokus pada otak kanan. Nah, tetapi dengan kemajuan AI generatif, pemasaran jadi lebih terarah pada data dan analisinya. Nah, strategi untuk memanfaatkan AI ini untuk lebih tepat adalah dengan membangun, menggunakan, dan menyebarkan alat AI prediktif di organisasi sehingga jalannya lebih efektif. Untuk poin selanjutnya yang dibahas oleh Jessica adalah penelitian menunjukkan bahwa AI generatif meningkatkan kinerja pemasar sebesar 40%, memicu pertanyaan tentang bagaimana pemasar akan memanfaatkan waktu luang yang lebih banyak. Lebih banyak konten diproduksi secara personalisasi, tapi juga meningkatkan risiko kelebihan konten dan kurangnya keberagaman. Penting untuk melatih kembali tim pemasar untuk menggunakan AI dengan bijak tanpa mengorbankan kreativitas dan keberagaman ide. Perusahaan harus melihat keluar ekosistem mereka sendiri untuk mitra data dan konten yang relevan, serta melindungi identitas merek mereka dari pemerataan pemasaran. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu Jessica mengatakan bahwa terlalu banyak ketergantungan pada AI generatif dapat menghambat inovasi dan keberagaman ide. Dan poin terakhir yang diucapkan oleh Jessica adalah kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan AI dan keberagaman ide manusia dalam pemasaran untuk mempertahankan identitas merek dan membedakan diri di pasar. Nah, dari apa yang Jessica bahas tadi, kita masuk ke dalam topik marketing channel. Jadi untuk mengetahui apa yang marketing channel sebenarnya, se marketing channel merupakan jalur yang diambil oleh produk dan layanan perusahaan dari titik produksi hingga ke konsumen. Nah, dalam era perkembangan teknologi ini, penggunaan AI dalam berbagai saluran pemasaran itu sangat penting. Jadi pada dasarnya penggunaan AI itu membuat saluran pemasaran itu menjadi lebih efektif, lebih singkat. Nah, kecerdasan buatan juga memiliki dampak yang signifikan dalam terutama dalam pemasaran media sosial. Nah, dengan analisis data yang mendalam dan prediksi perilaku konsumen yang tepat, pemasar dapat merencanakan dan mengoptimalkan kampanye iklan media sosial. Nah, ini seperti contohnya TikTok Shop. Seperti kalian bisa mendapatkan FYP TikTok, konten-konten yang kalian dapatkan di TikTok itu sudah sesuai dengan data kalian. Yang mengolah adalah AI tadi. Nah, termasuknya itu dalam segmentasi audiens yang lebih baik, penyesuaian konten yang lebih akurat, dan peningkatan interaksi dengan pengguna. Nah, terus kemudian selain dari pemasaran sosial media tadi, pemasaran digital juga berdampak nih. Yang saya maksud adalah pemasaran melalui e-commerce. Nah, dengan memanfaatkan algoritma dan model AI, pemasar digital dapat meningkatkan personalisasi konten untuk audiens mereka, sehingga menghasilkan hasil yang lebih efektif dalam bentuk tingkat konversi yang lebih tinggi dan keterlibatan yang lebih besar juga. Seperti contohnya, jika kita iseng-iseng scroll Shopee, mau lihat-lihat barang, tiba-tiba muncul nih barang-barang yang kita suka, seperti kebiasaan kita untuk membeli pakaian seperti dress atau kita sih sukanya koleksi sepatu, maka akan Shopee biasanya akan langsung munculkan koleksi-koleksi sepatu terbaru mereka sehingga kita tertarik dan terlibat untuk membeli. Kemudian pemasaran melalui email. Ini adalah contoh email, saya mendapatkan email dari Spotify karena saya ada berlangganan Spotify. Nah, dengan menggunakan AI untuk melakukan personalisasi konten email, pemasar dapat mengirimkan pesan yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku masing-masing pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan konversi juga. Jadi misalnya ada yang suka masak, berlangganan cookpad, maka dari pihak produsen akan mengirimkan resep-resep terbaru melalui email ataupun produk-produk seperti Nike, katalog-katalog terbaru mereka bisa dikirimkan melalui email yang
dipersonalisasikan melalui AI. Nah, AI juga diterapkan dalam pemasaran melalui mesin cari SEM dan optimasi mesin cari lainnya yaitu SEO. Nah, analisis data yang canggih ini dan pemahaman tentang algoritma mesin mencari, pemasar dapat mengoptimalkan kampanye SEM mereka untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web mereka di hasil pencarian. Namun perlu diingat, menghadapi peran AI yang semakin dominan, kita juga perlu, sebagai manusia, kita perlu memiliki peran yang nggak tergantikan dalam proses kreatif dan inovatifnya. Selanjutnya, beralih ke jenis untuk saluran pemasaran sendiri, yaitu ada multi-channel dan juga omni-channel. Multi-channel sendiri itu metode atau saluran pemasaran yang menggunakan berbagai macam saluran, lebih dari satu saluran itu. Terus berdasarkan Zhang dan teman-temannya dalam jurnal Mirik Bahri dan Istihari ini, pada era digitalisasi ini itu merubah pola belanja masyarakat yang awalnya hanya melalui toko offline, itu menjadi ke berbagai channel online seperti marketplace dan lain-lain. Sedangkan untuk omnichannel sendiri itu merupakan serangkaian saluran pemasaran yang membutuhkan berbagai macam channel untuk pemasarannya atau melakukan pembeliannya. Untuk omnichannel sendiri menggunakan konsep click and mortar yang menggunakan bentuk dari yang awalnya penjualan pengecer itu dengan berbasis online. Nah, selanjutnya adalah tentang digital channel revolution. Nah, seperti kita ketahui, kehadiran AI ini telah mengubah cara orang tuh untuk membeli, cara orang untuk memasarkan produknya. Bisa lihat dari transformasinya. Nah, sebenarnya penelitian tentang interaksi perusahaan dengan pelanggan itu sudah dikembangkan ya. Namun dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat bentuk baru seperti adanya TikTok Shop, di mana kita bisa berinteraksi dengan pelanggan melalui video. Nah, tak hanya TikTok Shop saja, sekarang live shopping itu sudah berkembang di berbagai platform lainnya seperti yang saya contohkan di gambar ini adalah Shopee Live. Dengan kemampuan AI menghasilkan wawasan yang lebih tepat dan mengotomatisasi proses yang kompleks, perusahaan telah mendapatkan untuk memanfaatkan saluran digital dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian kita akan membahas nih tentang studi kasusnya. Contoh perusahaan apa saja sih yang sudah memanfaatkan AI untuk saluran pemasarannya? Yang pertama itu ada studi kasus dari Amazon. Nah, Amazon sendiri merupakan sebuah marketplace yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, Amazon sendiri menggunakan saluran pemasaran berbasis omnichannel dan juga menggunakan AI dalam melakukan bisnisnya. Nah, Amazon sendiri melakukannya dengan memberikan rekomendasi kepada konsumennya terkait produk-produk yang sedang unggul, dan kemudian dia juga ada menentukan dynamic pricing menggunakan AI. Itu seperti apabila harga naik, maka apabila harga naik itu karena disebabkan oleh banyaknya pembeli yang membeli produk tersebut. Untuk yang selanjutnya ada toko checkout free, itu pelanggan bisa membeli produk-produknya itu hanya tinggal scan barang menggunakan AI. Starbucks itu merupakan sebuah coffee shop yang memiliki cabang di seluruh dunia. Nah, Starbucks sendiri itu menggunakan metode multi channel untuk pemasarannya dan juga menggunakan AI untuk aplikasi mobile dan juga loyalty card kepada pelanggannya. Selain itu, Starbucks juga menyediakan layanan virtual barista yang dimana pelanggan itu dapat meracik resepnya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggannya, dan juga dapat memesan secara online dan pelanggannya tertinggal ngambil di tempatnya di store Starbucks itu. Dan juga untuk yang terakhir, menggunakan data untuk menentukan lokasi mana yang banyak diminati oleh pelanggannya sendiri. Nah, tadi sudah contoh dari multi channel dan omni channel. Nah, ini kita masuk ke contoh dari digital marketing revolution. Nah, AI berperan dalam TikTok tuh seperti saya bicarakan tadi, di mana sebelumnya interaksi antara pelanggan dan pembeli itu harus langsung, namun dengan adanya TikTok tuh bisa menggunakan TikTok Live. Nah, TikTok Live Shopping sendiri tuh menggunakan algoritma yang dimiliki oleh AI untuk menganalisis interaksi pengguna dengan konten seperti dengan like, komen, dan share yang pernah mereka lakukan. AI di TikTok menciptakan fitur seperti filter-filter unik juga dan efek-efek AR yang menarik sehingga membuat konten-konten pemasaran itu lebih menarik. Jadi misalnya dengan tren dengan lagu-lagu tertentu atau dengan gerakan-gerakan tertentu yang membuat pemasaran itu tidak monoton. Baik, untuk kesimpulannya, jadi di sini Jessica Apoteker ini menyoroti perubahan fundamental yang terjadi dalam pemasaran akibat revolusi kecerdasan buatan atau AI. Nah, melalui penggunaan AI generatif ini terjadi transformasi signifikan dalam marketing channel yang
mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen. Pemasar kini dapat memanfaatkan personalisasi konten yang lebih dalam dan penggunaan data yang lebih akurat dalam saluran pemasaran digital, media sosial, email, dan mesin pencari. Next slide. Nah, kemudian dengan hadirnya AI, saluran pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien, terutama saluran pemasaran digital. Nah, AI sendiri ini telah menjadi kekuatan pendorong di balik perubahan signifikan dalam cara pemasar berinteraksi dengan konsumen, menghasilkan konten, dan mengambil keputusan pemasaran. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan meningkatkan tingkat retensi melalui saluran digital. Next. Nah, namun tantangan baru tuh muncul, termasuk dengan resiko kejenuhan akan konten dan mulai hilangnya ciri identitas customer dalam lingkungan pemasaran yang semakin digital. Nah, oleh karena itu, pemasar perlu mengembangkan keahlian mereka dalam memanfaatkan teknologi AI sambil tetap mempertahankan keunikan dan kekreatifan manusia untuk menghasilkan ide-ide orisinal dan membedakan merek di pasar yang terus berubah. Berdasarkan tantangan tersebut, kami berdiskusi dan menentukan saran terkait permasalahan tersebut. Nah, yang pertama ada perusahaan perlu meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital serta data tingkat lanjut untuk mengadopsi teknologi AI generatif itu. Dan juga tetap kreatif dan tidak perlu bergantung dengan AI. Jadi mereka bisa melakukan development sendiri berdasarkan riset dari mereka. Oke, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.